kita kan orang-orang yang juga mengerti hukum, ya kan? Saya juga sarjana hukum. Kalau kita mengucapkan sesuatu itu berdasarkan fakta, apalagi ini masalah hukum, harus kita utamakan yang tadi presumption of innocence. Ada praduga tidak bersalah selama ini tidak diputus secara ingkrah oleh pengadilan. Kita tidak boleh menyampaikan itu. Ya, apalagi kita orang hukum. Terdakwa tidak bisa. Korupsi merajalela. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktobrian DSH, di program Kapten Indonesia Show. Program yang sangat inspiratif, motivatif, aspiratif. Di sini kita sharing ilmu hukum, sharing ilmu politik. Kenapa kita harus sharing ilmu hukum? Agar kita tidak menjadi mangsa dari hukum. Dan kenapa kita harus sharing politik? Agar kita tidak menjadi korban politik di negara Indonesia tercintai. Pada suatu kali saya diundang menjadi narasumber di sebuah TV swasta nasional, yaitu Kompas TV. Dan pada saat itu kami berbicara tentang sebuah kasus. Pada waktu itu saya menyampaikan tentang praduga tidak bersalah ataupun presumption of innocence. Pada saat itu waktunya sangat terbatas karena dalam acara talk show, dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan saudara-saudari semua tentang apa itu presumption of innocence tersebut, apa itu asas praduga tidak bersalah tersebut. Namun sebelum saya lanjutkan, silahkan tonton dulu video saya pada saat talk show di Kompas TV tersebut. Silakan. Yang ketiga, saya mau menyampaikan, kita kan orang-orang yang juga mengerti hukum, ya kan? Saya juga sarjana hukum. Kalau kita mengucapkan sesuatu itu berdasarkan fakta, apalagi ini masalah hukum, harus kita utamakan yang tadi presumption of innocence. Ada praduga tidak bersalah selama ini tidak diputus secara ingkrah oleh pengadilan. Kita tidak boleh menyampaikan itu. Ya, apalagi kita orang hukum. Terdakwa tidak bisa kemudian dipastikan bahwa ia bersalah. Ya, tidak bisa dipastikan bersalah karena harus ada keputusan hukum yang ingkrah dulu untuk menyatakan orang itu bersalah. Waktu kita harus. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, itu tadi cuplikan ataupun penggalan talk show saya saat di Kompas TV tersebut, yang mana saya berbicara tentang praduga tak bersalah. Namun karena waktunya terbatas, saya punya kesempatan melalui channel YouTube Kapten Indonesia Show ini untuk menyampaikan apa itu asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Asas ini disebutkan dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sementara dalam KUHP pasal 8, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam KUHP, asas ini tidak dirumuskan secara tegas, akan tetapi dapat ditafsirkan dari pasal 66 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Mengandung asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil yang mencakup sekurang-kurangnya. Yang pertama, perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara. Dalam hal ini tentu aparat penegak hukum. Yang kedua, bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan
salah tidaknya tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Yang ketiga, sesuai dengan nomor 2 tadi, dilakukan dalam sidang pengadilan yang harus terbuka, tidak boleh dirahasiakan. Jadi harus terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi, tidak boleh dirahasiakan pada saat pembacaan putusan. Dan yang keempat adalah tersangka atau terdakwa diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya. Dalam praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, ketentuan pasal 66 KUHP tidak sepenuhnya dapat diadopsi. Menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain memberikan hak terhadap terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dikutip pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembuktian terbalik. Hal yang hampir sama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menentukan, kutip juga pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pembuktian terbalik. Jadi kesimpulannya, kesalahan tersangka atau terdakwa hanya berdasarkan putusan pengadilan. Dan yang kedua adalah karena belum tentu bersalah, tersangka atau terdakwa dalam semua tahap pemeriksaan tidak boleh dipaksa karena ia belum tentu bersalah. Yang ketiga, upaya paksa hanya dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah maksudnya bahwa seseorang itu belum bisa dikatakan bersalah apabila belum ada putusan pengadilan. Jadi asas praduga tak bersalah ini adalah untuk melindungi tindakan sewenang-wenang dari oknum aparat penegak hukum terhadap seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa, dan yang berhak menentukan salah tidaknya seorang terdakwa hanyalah pengadilan, dan itu harus dilakukan di dalam sidang pengadilan yang harus terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi, tidak boleh dirahasiakan. Kita sangat berharap setiap orang yang menjadi tersangka dan yang menjadi terdakwa, selama belum ada putusan pengadilan yang inkrah yang memutuskan bahwa dia bersalah atau tidak, kita pun tidak boleh menghakimi bahwa mereka bersalah. Belum tentu mereka bersalah. Kita berharap di proses penyidikan sampai persidangan, seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana tidak boleh dilakukan tindakan sewenang-wenang. Itu dari saya tentang praduga tak bersalah. Jikalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini, dan bagikan kepada seluruh masyarakat agar melek hukum dan tidak menjadi mangsa dari hukum itu sendiri. Terima kasih. Saya Kapten Indonesia Oktobriandi SH di program Kapten Indonesia Show. Tunggu video-video saya berikutnya tentang ilmu hukum dan ilmu politik. Kenapa kita harus mengerti hukum agar kita tidak menjadi mangsa hukum? Kenapa kita harus mengerti ilmu politik agar kita tidak menjadi korban politik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak aman.
nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.